Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan yang kedua ini kita masih membahas bab yang pertama, yaitu memahami jenis bahan teknik. Ini adalah kelanjutan dari pertemuan yang pertama, memahami jenis bahan teknik. Kemarin kita sudah menjelaskan material teknik yang logam dibagi menjadi dua, yaitu besi dan non besi. Yang kita bahas kali ini adalah material non logam dan komposit. Bahan non logam sendiri itu misalnya ada dari bahan organik, yaitu plastik, kemudian kayu, kemudian karet. Dari bahan anorganik itu ada keramik, kemudian gelas, kemudian grafit. Kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu mengenai material yang keramik. Itu terbentuk dari senyawa logam dan non logam. Contohnya aluminium oksida, kemudian silikon oksida, kalsium oksida, kalium oksida, natrium oksida. Keramik itu sendiri mempunyai beberapa peranan penting, yaitu yang pertama untuk sebagai batu tahan api atau refraktori. Ini sifatnya tahan temperatur tinggi, biasanya digunakan untuk industri-industri yang menggunakan temperatur tinggi, digunakan untuk pemanggangan. Ini bentuknya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah gelas atau kaca. Ini biasanya digunakan untuk gelas ukur, kemudian isolator listrik, gelas wool untuk oven atau isolator panas. Nah, ini adalah gelas ukur, kemudian adalah gelas wool. Kemudian abrasif untuk menghaluskan permukaan benda. Contohnya adalah batu gerinda. Nah, ini adalah batu gerinda. Kemudian plastik atau polimer. Ini sifatnya ringan, kemudian tahan korosi. Plastik itu sendiri terbentuk dari bahan sintetik organik yang berubah menjadi plastik setelah dipanaskan, serta mampu dibentuk dengan tekanan. Macamnya, yang pertama adalah thermosetting, itu keras, kemudian proses dengan panas. Bahannya fenol, melamin, epoksi, polimer silikon, hasilnya piring, cawan, mangkok, alat listrik. Ini tidak saya tampilkan gambarnya, saya yakin semuanya sudah mengetahui. Kemudian termoplastik dapat didaur ulang melalui pemanasan. Bahan termoplastik selulosa, polistiren, vinil, resin akrilik. Kemudiannya kuat, ringan, kemudian fleksibel, tahan karat, tidak mudah pecah, isolator panas. Kelemahannya tidak tahan panas, butuh waktu lama untuk terurai, kemudian membahayakan kesehatan. Kemudian yang selanjutnya adalah komposit. Ini adalah suatu bahan yang terbentuk oleh campuran dua atau lebih bahan yang berbeda, menghasilkan material baru yang memiliki sifat yang lebih baik. Nah, ilustrasi pembuatan kompositnya itu terdiri serat, itu kuat, kaku, ringan, kemudian tambah metrik, ulet ringan. Nah, ini menjadi kuat, kaku, ringan, ulet. Nah, ilustrasinya adalah seperti ini. Paper filament, kemudian tambah metrik menghasilkan komposit.
Pada intinya, bagian komposit itu ada dua, metrik untuk kulit pelindung inti serat komposit, kemudian ada juga bahan penguat. Berdasarkan bahan penguatnya, komposit dibagi menjadi tiga. Yang pertama, bahan komposit partikel. Ini menggunakan partikel sebagai penguat komposit. Keunggulannya tahan terhadap kekurangan air, tidak mudah retak, mempunyai daya pengikat yang baik terhadap metrik. Kemudian keuntungannya adalah kekuatan seragam, meningkatkan kekerasan dan kekuatan material. Penguatan dan pengerasan dengan menghalangi pergerakan dislokasi. Berdasarkan ukuran partikelnya, nah ini dibagi menjadi dua. Large particle composite itu penguat yang terbentuk dari partikel. Interaksi antara partikel dan metrik terjadi dalam skala atomik atau molekuler. Contohnya semen dengan pasir, semennya sebagai metrik, pasir atau koral sebagai partikel. Kemudian yang kedua adalah dispersion strengthened particle, adalah partikel buku yang sangat kecil sebagai penguat. Contohnya komposit karbon dengan serat karbon, komposit keramik dengan serat karbon. Ini fungsinya sebagai peredam suara knalpot motor dan resin. Yang kedua adalah bahan komposit serat. Ini berupa serat-serat yang terikat oleh metrik, fungsinya untuk menopang kekuatan komposit. Kemudian yang ketiga, berdasarkan bahan penguatnya tadi, adalah bahan komposit struktural. Komposit yang dibuat dengan penguat yang berbentuk lembaran. Ya, ini berdasarkan strukturnya komposit dibagi menjadi dua. Struktur laminasi dibuat dengan menggabungkan dua atau lebih lamina dengan arah serat tertentu yang membentuk elemen struktur. Ini bentuk lamina ada dua, continuous fiber lamina, kemudian discontinuous fiber laminate. Ini adalah, kalau continuous adalah penyusun seratnya tidak terputus, kalau yang discontinuous lamina yang terdiri dari potongan serat pendek yang terputus. Nah, ini bentuk dari lamina. Kemudian yang kedua, berdasarkan bentuk strukturnya komposit tadi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah struk laminate, kemudian yang kedua adalah struk panel sandwich, terdiri dari tiga lapisan, yaitu flat composite atau metal sheet sebagai kulit, one skin, kemudian material inti core di bagian tengah. Nah, ini strukturnya. Bisa kalian lihat, ini adalah terdiri dari ini tiga bagian. Ini adalah dekornya, kemudian adalah flat composite, ini sheetnya ini. Ini biasanya digunakan pada rangka pesawat terbang. Kemudian komposit dibagi menjadi tiga berdasarkan bahan metriknya. Yang pertama, komposit metrik polimer. Bahannya polimer. Karakternya ini adalah biaya pembuatan murah, dapat produksi massal, tahan simpan, yang baik, kemudian ringan, mampu mengikuti bentuk. Kemudian yang kedua adalah komposit matrik logam atau KML. Kelebihannya tidak mudah terbakar, transport dengan baik, tahan terhadap suhu tinggi, tidak menyerap kelembapan.
kelembapan, kemudian kekuatan tekan dan geser. Baik. Yang terakhir adalah komposit metrik keramik. Ini dimensinya lebih stabil daripada logam, sangat tangguh dan permukaan tahan aus, tahan tebaran tinggi dan tahan korosi. Demikian materi yang saya sampaikan untuk pertemuan yang kedua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.